ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati Allah, senang sekali kita bisa berjumpa melalui video singkat ini. Durasi yang sangat singkat, tapi insya Allah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat jika kita ikhlas mendengarkannya. Maka oleh karena itu, simak video ini sampai selesai. Mungkin pernah terlintas dalam pemikiran kita sebagai orang tua yang memang kita ditinggalkan oleh putra kita di saat anak kita masih kecil. Anak kita yang masih bayi kemudian meninggal. Timbullah kerinduan kita kepada mereka. Atau bahkan anak kita yang masih ada di dalam kandungan lalu keguguran. Nah, pertanyaannya, apa yang akan mereka perbuat nanti di akhirat, terkhusus untuk membela orang tuanya, ibu dan bapaknya? Baik sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama saya ucapkan berbahagialah bagi orang tua yang pernah ditinggalkan oleh putranya semenjak bayi. Anak yang kita idam-idamkan terkadang, anak yang kita harapkan terkadang, namun Allah lebih menyayangi mereka daripada kita. Kita memang sangat mencintai mereka, tapi Allah lebih mencintai mereka daripada kita. Alhasil, Allah pun memanggil mereka di saat usia mereka masih bayi atau masih kecil, bahkan belum baligh. Tentu saja bayi yang meninggal dunia itu akan menjadi tabungan untuk orang tuanya. Bahkan mereka akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat untuk orang tuanya yang senantiasa ikhlas melepas mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu dan mendoakan mereka serta berharap semoga suatu saat di hari kiamah Allah mempertemukan kita dengan anak kita yang telah meninggal dunia di saat usia masih dini. Keterangan ini kami ambil dalam kitab Nasaihud Diniyah pada halaman 65. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Dalam kitab tersebut, mari kita sepil dulu kitabnya. Nah, catatannya seperti ini, goresan tintanya seperti ini. Mohon maaf, tulisannya, bacaannya memang terlihat gelap karena kitab ini sudah saya penuhi dengan logat dan tafsiran ya. Kalimatnya sederhana. Dalam kitab tersebut dikatakan, wa warada annal atfala ya'tuna atau yu'tuna aniyatan fiha min syarabil jannati. Ini redaksi kalimahnya saya kasih panah biar sahabat pun ikut membacanya ya. Namun bila diartikan kurang lebih seperti ini sahabat. Karena jika dibaca dengan teks Arab tentunya
sahabat pun mungkin tidak memahami. Lebih baik kita tarjim atau terjemah saja ya. Telah datang dalam sebuah keterangan bahwa sesungguhnya anak-anak yang meninggal dunia, mereka itu diberi sebuah wadah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana wadah itu di dalamnya ada minuman surga. Minuman surga tersebut dibawa oleh anak-anak yang telah meninggal dunia, kemudian fayusqauna aba'ahum. Anak-anak tersebut memberikan minum kepada bapak-bapak mereka. Kenapa di sini hanya disebut bapak, gak disebut ibu? Karena an-nisa far'ul mudakar. Ketika disebut laki-laki, maka perempuan pun ikut terbawa. Karena wanita tidak akan tercipta jika tidak ada laki-laki. Jadi wanita itu adalah cabang dari laki-laki. Oleh karenanya cukup disebutkan laki-laki tanpa menyebutkan perempuan. Perempuan sudah terbawa dalam khitab ini. Nah, anak-anak kita yang sudah meninggal dunia nanti di hari kiamat akan memberikan minuman kepada orang tuanya, kepada kita. Fi mauqifil qiyamah, di alam mauqifnya kiamah. Alam mauqif itu adalah alam tunggu. Misalnya seperti di alam hisab atau di alam mizan, itu masih ada alam mauqifnya. Wa bin nasi minal karbi wal adsi. Sedangkan di alam mauqif itu keadaan manusia sedang berada dalam kebingungan, kesusahan, karena mereka menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan mereka yang sangat dahaga, yang sangat haus, di mana ukuran hausnya ini ma la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Posisi anak-anak kita itu wa annahum yaqifuna ala abwabil jannah, mereka senantiasa berdiri di dekat pintu surga, ya, atau di samping pintu surga atau di depan pintu surga. Wa ya'abuna ayyadkhuluha, mereka itu tidak mau masuk ke dalam surga, sahabat. Bagaimana? Mengapa mereka tidak mau masuk ke dalam surga? Hatta yadkhulaha aba'uhum, sehingga orang tuanya masuk juga ke dalam surga. Ternyata mereka, anak-anak kita yang meninggal di saat di dalam perut atau meninggal sebelum dewasa, suatu saat mereka akan menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Mereka dipaksa masuk ke dalam surga pun tidak mau. Kemudian kata Allah, masuklah kalian. Faya'murullahu biidkhali abaihim ma'ahum al-jannah birahmatihi. Dikarenakan mereka tidak mau masuk ke dalam surga, maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk mencari orang tua mereka, sehingga orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka para atfal atau anak-anak yang meninggal sebelum dewasa. Betapa bahagianya orang tua yang memiliki anak kemudian meninggal di waktu masih kecil. Maka anak-anak tersebut akan membawa kita masuk ke dalam surga. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, setelah mendengar video ini, tentu sahabat tidak akan sedih lagi. Mungkin wajar jika sedih
ditinggalkan oleh anak kesayangan. Namun pada hakikatnya Allah akan memberikan syafaat kepada kita melalui anak-anak kita yang belum berdosa kemudian meninggal dunia. Nanti kita akan bertemu di hadapan Allah, masuk ke surga bersama mereka. Namun sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana agar kita bisa bertemu dengan mereka? Caranya adalah selalu mengingat mereka dengan sedekah. Contoh misalnya, kebiasaan di dunia jika hari lebaran itu biasanya anak-anak kita belikan baju. Nah, mereka pun juga kita belikan baju. Berikan juga nafkah. Bagaimana caranya? Beli baju kemudian sedekahkan kepada fakir miskin atau yatim. Jika kita berkehendak ingin memberi jajan mereka, berilah uang jajan mereka kepada anak yatim. Maka insya Allah dengan cara seperti itu akan mempermudah kita bertemu dengan anak kita nanti di akhirat, di alam kiamah. Semoga video ini mengandung hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.